Sareng ya kamari sareng Pak Wahyudin. Mohon. Perkawis kekiniannya Pak. Mohon. Nontorsna perkawis pendidikan ayeuna gitu ta. Mohon. Pak Wahyudin kamari ngobrol jeung abdi. Aya mah kakangenan we ku kondisi kepedulian orang perkawis pendidikan tah janten urang ngobrol kan kantos kapanunu ge kan kontak tah hoyong jeung panunu Pak Wahyudin di Payun teh ieu mah ngobrol warung kopi we mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang gitu nya nu ada di bidang pendidikan oge kanggo nu sanesna gitu. Nah janten hoyong kenaon gitu urun pendapat gitu. Mohon. Gitu. Sapertos panunu kamari kan ka sareng Prayoga eta ya sanes pan eta kan persoalan kepedulian sadayana. Pendidikan. Nah janten ku ningali kondisi ayeuna ngururang kali oge kondisi pendidikan ku kaayeunakeun sanes wae ku kondisi pandemi nya Pak. Tapi juga rada kekhawatiran di dalam berbagai hal gitu. Dari prospektif gitu nya, prospektif di Menteri nu enga ayeuna memang secara kreatif bagus gitunya. Tapi di kalangan para pendidik ningali dina WA abdi gaya seueur pisan yeunana. Respon gitu anu setuju tidak setuju atau anu sanes dina kalangan kreativitas kemudian ini perkembangan ayeuna aya penyederhanaan atau people tanggapan terhadap berbagai hal gitu kan. Nah, kumaha panu seperti gitu tah katingalina. Mangga Prof ayem pengalaman abdi sababaraha sasih di lab school terus lebetkan kondisi COVID-19 nya pandemi teh. Nah, anu kahiji kedah diisyaratkan kanggo pendidikan ka Payun antisipasi maksudna teh disiapkan kepala sekolah yang kreatif Bro. Kreatif dan tangtosnya kepala sekolah yang memiliki kemampuan IT yang memadai Prof. Iya. Di beberapa sekolah ketika ada kondisi seperti ini dan leadernya tidak paham dengan blended learning bahasa dia teh. Jantan seueur anu berkeluh kesah di masyarakat sekolah teh orang tua, guru, siswa gitu. Anu kahiji jantan di level leaderna, kepemimpinanna ke Payun memang kedah diimetan dina kemampuan tadi inovatif, kreatif dan menguasai IT gitu. Nah, pas anu kedua dari dimensi guru, memang di kita ini banyak di antara guru yang masih memandang dan itu tidak salah dan abdi nyarira mendukung itu gitu. Dalam proses pendidikan tidak semua bisa digunakan dengan teknologi. Tidak semua pembelajaran melibatkan teknologi dan abdi setuju dengan itu gitu. Nah, para guru itu ternyata gitu pada kenyataan realitasnya orang tua siswa pun merespon hampir mirip dengan itu, Bro. Hampir mirip. Artinya gini, kenaon atau orang mayar ka sakola ari diajar siga kieu mah dan iya. Gitu. Anu penting mah orang kan mayar teh keur ngadidik budak dina berbagai dimensi termasuk perilaku dan akhlak gitu. Ayeuna upami melibatkan IT apakah terjamin attitude atau sikap si anak itu terbentuk cenah gitu. Rek itu mah geus tong mayar gitu. Orang tua siswa teh gitu. Nah, memang secara saur pendapat abdi secara konseptual
kalau melihat dimensi pendidikan itu hanya sebagian kecil yang bisa digunakan atau yang bisa melibatkan IT. Dan sebagian besarnya memang kita perlu ketemu face to face dalam membangun watak anak, akhlak anak gitu ya. Nah itu. Ya kan memang ke depan kita harus memikirkan bagaimana sebuah formulasi ya yang tentunya bisa secara konseptual kita menjalankan proses pendidikan yang baik yang sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantoro tentunya. Nah, yang kedua kita bisa siswa dan mahasiswa kita juga guru melek teknologi gitu dalam pembelajaran gitu. Nah, dengan melek teknologi bukan semata-mata seperti orang sekarang, Bro. Semuanya teknologi kan tidak seperti itu gitu. Nah, ini realitas. Sekarang saya ambil sampel Cibiru misalkan. Sekolahnya pintar, Bro. Dia punya wawasan tentang IT. Dan sekarang jalan proses pembelajarannya. Meskipun dalam kondisi tertentu, dia pun mengatakan, upami dina sayur teh, aduh, ieu teh asa kurang naon, ieu teh diajarnya senang memenuhi kriteria formal, tapi aya sesuatu yang baru teh, nah gitu. Nah itu. Dan memang terus itu dari dimensi guru artinya masih banyak guru yang melihat gitu ya proses pembelajaran itu pun tidak semuanya harus diblendkan, bukan diblendkan, harus didaringkan gitu. Dan abdi nyalira, Prof, secara pembiayaan, abdi kan konsultasi ke beberapa mahasiswa oge, siswa oge. Ternyata hari orang mah moal karaos sebenarnya meser kuota teh. Ada kuota saya, tapi bagi mereka itu biaya tinggi ternyata menggunakan IT itu. Artinya kan dia harus menyiapkan kuota, dia menyiapkan tenaga, dia menyiapkan waktu, dan ujung-ujungnya juga dia beraktivitas bahasa di itu nama konvensional gitu. Ketika misalkan contoh guru memberikan tugas harus anu misalkan. Data nu ngabelenjeng teh indung bapana tuh meser kertas teh ya, meser ieu teh, meser itu gitu. Dalam penyelesaian tugasnya ininya. Nah, itu terjadi dan mahasiswa pun merasa seperti itu. Atau daring, misalkan full daring dalam seminggu, pada akhirnya dia harus menyelesaikan tugas secara konvensional juga gitu. Diketik teh ya, milari itu nate ya, milari ieu nate ya gitu. Nah, jadi isyaratnya bahwa harus dipertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat kita ketika akan melibatkan IT gitu. Namun bahasa kongang nama, Prof, ke kementerian teh gratis kan atau wifi se Indonesia gitu. Kongang nama. Gitu. Jantan masyarakat bisa oke gitu. Sementara kan aya nama aduh repot pisan gitu. Nah, itu dina dimensi ini. Dan dari dimensi siswa, Prof, ya memang selama ini siswa itu nyaman. Siswa itu nyaman dengan adanya proses pembelajaran di rumah. Nyamanan naon? Hiji bisa nitah kolotna, Prof. Hiji manu kahiji mah eta. Abdi gaduh kali nu SD. Iya. Nah, sami meureun sareng nu sanes ge nyarios. Jadi urang geuning nya sok. Da upami ayeuna ngawala pertanyaan di TVRI gitu nya. Pasti ngaliak ka indung bapana teh, naon Pak eta teh? Naon Bu eta teh? Tah. Jadi anak-anak tidak tertantang untuk bisa menyelesaikan secara mandiri gitu kalau disebut. Dan kedua, mengajari perilaku anak yang tidak apa ya, kalau tidak nyata gitu, Prof, tidak jujur gitu, Prof. Contoh misalkan, upami ka sekolah kan nganggo seragam gitu, Prof. Orang teh katinggal nganggo acuk gitunya. Merangkali teh hormat dan perilaku real nanti katinggal. Ada di bumi mah tuh pemargi anu dipoto nasabadaneun kadang-kadang
kaluhur naon kahandap naon ta budak teh gitu. Nah misalkan nganggo kerudung da kahandap naon lancingan pondok gitu. Gitu. Nah itu kondisi itu mengajak atau mendidik secara perlahan pada anak-anak kita untuk memanipulasi perilaku sesuai dengan keinginannya. Jadi standar minimal sekali gitu yang terambil oleh pendidikan dengan pola itu. Bahkan abdi nyalira kadang-kadang sok seuri bro ngaulang sareng mahasiswa. Ari kaluhur nganggo kemeja, ari kahandap nganggo sarung, bro. Nah itu sudah secara ini kan sudah tidak bagus dan itu pun diakui oleh para mahasiswa abdi ketika ngaulang. Pak Abdi ditaros, Anda terbuka dengan kejujuran. Ini kan dalam konteks PKN disebutnya dengan pembentukan karakter nih, Bro. Anda terbuka dengan kejujuran. Posisi Anda sekarang berhadapan dengan saya seperti apa jelaskan. Jujur aja. Oh, mohon Pak. Abdi teh nganggo lancingan pendek cenah ieu teh. Ya, tahu. Aduh, Abdi teh. Jadi beberapa orang memang mengatakan seperti itu. Yang parah wanita, Bro. Wanita itu da geus sasaha ieu di kamar Pak atau saya nganggo kerudung mungkul tak gitu. Handap tinggal gitu. Jadi aktivitas nilai-nilai pendidikan memang riskan dengan daring ini riskan. Gitu. Memanipulasi gitu nya. Nah, salajengna dina dimensi evaluasi pembelajaran pun ini butuh nilai yang artinya apakah tersentuh gitu ya afektif dengan psikomotor anak ketika kita menggunakan daring. Kalau menurut saya mah sedikit tersentuhnya itu kan ada 3 ranah bro yang kita tahunya kayak knowledge-nya ada psikomotornya lah kurang lebih seperti itu. Nah yang banyak diekspos dalam daring ini lebih pada knowledge-nya bro. Kalau knowledge-nya bisa maksimal itu. Tapi dari psikomotornya dengan afektifnya masih perlu pembicaraan panjang dengan kementerian kelihatannya. So, silakan. Betul Penuno. Jadi ada kan IT itu is a tool of teaching atau learning gitu ya. Jadi AI itu kan sebagai alat saja sebenarnya gitu Pak. Betul. Jadi memang pendidikan tidak bisa digunakan dengan IT. Kata para ahli teknologi bahwa teknologi itu kan tergantung pada man behind the table gitunya. Nah, jadi memang mengajar mendidik anak itu sangat tergantung kepada orang gitu, bukan tergantung pada IT gitu sebagai tool of teaching. Nah, dalam kondisi sekarang versi digital itu kan memudahkan. Nah, dalam artian memudahkan dalam hal apa gitu Kak? Menurut tadi berbagai dimensi sudah. Tapi kan ini dianggap IT is a tool. Jadi mempermudah. Jadi guru memberikan fasilitator. Sebagai fasilitator memberikan beberapa kemudahan dari dimensi itu tadi. Kenapa? Bahwa IT itu atau teknologi itu termasuk teknologi pembelajaran itu sebagai fasilitas saja gitu. Bukan merupakan satu tujuan bahkan gitu. Hanya sebagai alat saja, Pak. Betul, Pak. Sangat setuju sekali Prof dengan pendapat itu bahwa IT atau daring sekarang itu jangan dijadikan sebagai jiwa dalam pendidikan. Setuju sekali Prof. Nah, ayeuna ku abdi dirunut dina perguruan tinggi. Punten dia mah abdi terusan ngaulang di UT, Prof. UT terus malang melintang kan pendidikan jarak jauh. Ya, lebih maju bahannya. Terus lebih langkung maju. Bahkan upami abdi kamari ngaulang wae di UT prosedurna tos langkung berbeda lah dengan yang lain. Enten dina jadwal oge tos konteknya tos IT. Janten upami abdi ngaulang dinten Minggu dijadwalkeun tabu 10. Kedah halo deui abdi kantun lebat teh dinten Minggu. Mahasiswa tos araya gitu dari. Araya. Eta upami ya. Tetapi tadi Prof, tool
Betul, ya betul. Itu hanya perangkat aja gitu, perangkat Hmm, untuk membangun itu. Pada kenyataannya, mahasiswa butuh kita gitu, Bro. Butuh betul. ketemu gitu pada Hmm, kenyataannya. hmm, Eee, Pak, atuh cenah hoyong we cenah. Ya di zaman normal pun seperti itu kok. Di ya, zaman ya, zaman normal pun. Pak, hoyong ya, ketemu ya. dengan Bapak hoyong dialog, mereka kurang lebih seperti itu. Hmm, Nah, jadi saya setuju, jadi IT jangan jadi jiwa, daring itu jangan hmm, jadi jiwa pendidikan, jangan jadi show-nya, tetapi dia harus menjadi tool pendukung yang hmm, memperkuat pembentukan karakter-karakter hmm. siswa, mahasiswa gitu, Bro. Betul, Jangan sampai sekarang kan seolah-olah jadi jiwa itu, Bro. betul. Hmm, Heeh, seolah-olah kan punten punten kementerian, menteri kita itu orang yang begitu, bangga dengan IT sebetulnya beliau itu. hmm, Sehingga, kadang-kadang kemarin itu guru itu mentertawakan tentang mekanisme, RPP bisa diringkas, REPEL hmm. bisa diringkas, Ya, sedemikian ya, rupa. ya. Padahal Hmm, itu tool secara, konseptual dalam pendidikan. Nah, untuk pendidikan kedua, turun lagi ke SMA, Bro. Wah, SMA lebih lagi, Bro. ya, ya, Kalau ya. dijadikan jiwa, wah SMA itu dengan teknologinya dan keinginan tahu siswanya, Bro. Ya Hmm, itu kalau ayeuna abdi tiasa motong ieu lembar gadget abdi, Bro, dipotong mhm, 2 lembar ieu teh. Tah nu sabelah hmm. kaprok, nu sabelah deui kan nu sanes teh, Bro. Teu teu naon abdi kan tos ninggal teh, Bro. Ya, 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 ya. Dah katanya punten ieu basa ieuna ari maneh keur naon eta meuni resep jeung guru teh. Ari layarna motong, Bro, gitu. Tah eta jadi guru ka mana ngadongeng, budak main game atau ninggal naon di nu sanes gitu. Eta Mhm, teknologi. Janten penguasaan teknologi itu ternyata, hmm, eee, apa ya, kalau dia dia katakan aturan secara daring itu masih perlu, IT itu aturannya masih perlu di apa ya, mengantisipasi perilaku-perilaku anak seperti itu, gitu. Nah, itu untuk level SMA. SMA mah wah resep Prof komedi daringkeun teh cenah. "Arang minta kasih mamah ah, cenah keur meuli kuota," gitu, kuota teh. Nah, ternyata, mah alasannya kan guru Prof itu teh. "Mah, betul. ya aya aya kanggo ieu cenah kanggo belajar di internet cenah. Iya. Ari indung Bapak teh atuh nyaah ka budaknya sok eusian kuotana cenah. Diisian kuotana. Indung Bapana teh teu nyaho teknologi tah Prof. Beulikeun leos sa maranehanna mah. Tapi anu terang mah ditingali. Ari budak teh ngulik atuh, tingali teh, naon teh budak teh meuni naon sebutna teh anteng gitu, Ya, ya, ditinggal ya. motong layar dina gadgetna, sapalih ka ditu sapalih ka dieu gitu. Nah eta teknologi eta Prof, janten teknologinya kedah diantisipasi untuk, tool sebagai alat pembelajaran boleh dilakukan, hanya memang tadi, untuk hal-hal tertentu, eee fasilitasnya perlu mengantisipasi itu. Terus, punten ya, Mas, Mhm, itu di ya, ya. level SD, SMP, pendidikan dasar itu tool ini cuman seperti yang tadi dijelaskan, Bro, itu teh Mhm. dasar teh abdi teh rada hariwang, barudak teh jadi pinter ieu, Bro, pinter naon, pamilolondokan teh bahasana teh. Apa, Bro? Dasar eta teh. Ya memang itu kalau kalau memang dia sudah menguasai teknologi sehingga ada bahasa apa ya, ahli teknologi, kalau menggunakan terus teknologi itu kan kekhawatirannya jadi eksistensialnya Hmm, sebagai manusia gitu Pak ya, akan berkurang gitu ya iya, katanya gitu. betul. Bahkan akan mengurangi nilai-nilai tadi. Jadi Mmm, saya setuju sekali bahwa pendidikan itu tidak bisa diganti dengan ayah dan ibu, tidak bisa diganti dengan robot gitu betul. katanya. Termasuk Ya, guru, jadi heeh, saya setuju kalau begitu Pak, mungkin setuju tadi ada blended gitu, campurannya Pak ya. nah eta Namanya pendidikan mah ya harus ada juntrunganana gitu. leres. Bapakna, ibuna, ngadidik, Mmm, ngabimbing, itu kan juntrunganana aya. Nah, mhm, dalam hal pembinaan value tadi saya menggarisbawahi pendapat Bapak. Jadi bukan
kompetensi knowledge saja yang menjadi target utama, tapi juga value tadi, afeksi, karakter, saya setuju sekali. Sehingga ini yang menjadi satu apa namanya itu tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab kognitif saja kan Pak? Jadi sekalipun mengagumi tentang teknologi pembelajaran yang begitu hebat di masa digital ini, tapi kan tidak segalanya tadi kata Pak Nuno jiwa. Nah itulah sebabnya nggak bisa misalnya adan diganti dengan video gitu Pak. Kemudian pelayan diganti dengan robot. Boleh-boleh saja pelayan diganti robot, tapi kan tidak enak juga kalau misalnya kita datang ke hotel diterima dengan atau diterima oleh pelayan-pelayan robot-robot, kan tidak enak gitu. Jadi dimensi value itu Pak Nunu seperti apa itu yang namanya tadi tidak bisa tergantikan, namanya guru, namanya orang tua, namanya ustadz, itu kan tidak bisa tergantikan dengan teknologi sehebat apapun gitu. Apa gimana mananya Pak? Oke, betul Prof. Khusus untuk guru ya, position guru dalam konteks values punten orang teh kedah uih deui kanu akar budaya di Sunda we Prof. Di Sunda teh sok aya kolot teh mana ulah diajar sorangan bisi engke ngalantur gitu atau bahasa nama. Komo dilarapkeun kanu ngaji misalkan. Mana kudu aya guruna bisi engke mana ya justru kasasar dina ngajina gitu. Pemahaman hadis, pemahaman segala macam janten ngaco gitu. Nah, itu mengindikasikan kalau orang di payun teh mengindikasikan keberadaan guru sampai kapanpun yang sudah lebih tahu itu memagari aktivitas belajar anak sesuai dengan kemampuannya gitu Prof. Ayeuna komite di apingku guru budak SD diajar pendidikan SMA misalkan. Kan eta teh bisa linglung ka budak teh Prof. Gitu. Bisa linglung. Budak SD misalkan nembe dina punten ya dina biologi nembe pengenalan ini aclok da manehna teh aya guruna ka SMA gitu nya materi pasti bingung gitu teh. Naon ieu teh? Naon kan gitu. Janten terus Prof abdi satuju pisan bahwa ustadz, guru, orang tua itu tidak bisa tergantikan dalam posisi pembentukan pertama karakter ya. Karakter generasi bangsa kalau dituangkan dalam pendidikan values di dalam kehidupan ini yang paling fundamental itu memang saya mengatakan susah untuk tergeserkan dengan teknologi. Ada sebuah film, Prof, film fiktif, fiksi di film waktu itu di layar lebarkan juga bahwa kemajuan teknologi bisa menggantikan kehidupan itu. Kehidupan itu serba teknologi, Prof, waktu itu. Sampai cek bohong mah bobogohan ge ku teknologi gitu. Sampai pada akhirnya orang itu tidak butuh pasangan, Prof. Jadi orang itu bisa mengendalikan emosional syahwat, emosional itu dengan teknologi gitu. Dan di akhir film itu kehancuran terjadi, Prof. Kenapa kehancuran terjadi? Orang sudah tidak spesies manusia sudah mulai berkurang, Prof. Karena mereka tidak butuh menikah gitu. Nah, itu mulai kelihatan kehancurannya. Terus oleh karena itu Pak Nu ya, jadi kata ahli teknologi itu kecenderungannya kalau orang tergantung kepada teknologi tadi, cenderungannya kehilangan eksistensialnya katanya Pak. Eksistensialnya. Jadi kadang tadi value tadi penuh, ada kesombongan tersendiri. Nah, jadi ada egoisme dan seterusnya. Apa seperti itu Pak nantinya kalau tidak ada yang mendampingi atau tidak ada yang gurunya tadi? Oke, Prof, yang pertama saya ingin menggarisbawahi dulu untuk konsultasi, untuk diskusi kita itu harus komprehensif. Maksud saya gini, Prof. Justru saya di
pemikiran-pemikiran itu pada akhirnya kok saya kembali ke spiritual question gitu. Saya ingin belajar ke ustadz gitu ya, yang tahu dengan itu gitu, Prof. Iya, Karena iya. tadi values itu, eksistensi kita tuh semakin ke sini kan semakin artinya tergerogoti dengan Tergerus. perilaku ya, Betul. terus gitu ya, kesombongan, dan itu memang cerita akhir zaman itu akan seperti itu, Prof. Nah, yang disebut sekuler itu salah satu cirinya sekarang kita sedang mengalami ini. Ayeuna orang hayang sesalaman tuh bisa, cekap we gitu. Nah, Iya. itu salah satu. Jadi nanti suatu saat itu hal yang paling abdi teh acan ngobrol panjang sareng ahli di bidang itunya Ustadz ya, Kiai teh ya. Cuman memang kalau nembe Profnya Rios untuk pendidikan ini memang kita perlu komprehensif diimbangi oleh karena Al-Qur'an dan hadis itu adalah panduan yang betul-betul sempurna gitu, Prof, untuk Iya. kehidupan kita. Sementara teknologi itu hanya sebagian serpihan kecil yang justru ini sangat riskan nanti pada akhirnya ini digunakan oleh orang-orang yang mendewakan kesombongan. Kesombongan itu tidak mengakui bahwa dia akan kembali pada Tuhannya gitu. Iya. Pada akhirnya itu. Dan itu cerita akhir zaman memang seperti itu, Prof. Seperti itu. Iya, 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 iya.